dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan kita nantikan syafaqatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman tentunya penasaran, siapa Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo merupakan salah satu dari Wali Songo. Siapa Wali Songo? Wali Songo adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di bumi kita, terutama di latah Jawa. Sunan Kalijogo alias Raden Said merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilotikto. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijogo konon sebagai perampok atau begal. Ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut terjadi saat Sunan Kalijogo masih berusia muda. Sunan Kalijogo dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Ketika aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijogo diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilotikto pun marah, malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak. Ia lantas mengusir Sunan Kalijogo dari rumah mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijogo membongkar gudang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan. Lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau panjang, kendati sudah diusir dari Tuban, dan Sunan Kalijogo tidak menghentikan aksi perampokan itu. Bahkan ia merampok orang-orang kaya di wilayah Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya marah. Kenapa kamu mencuri? Memalukan. Ampun ayah, saya melakukan karena saya kasihan. Rakyat banyak yang kelaparan. Akhirnya Sunan Kalijogo tetap dihukum, dipukul tangannya pakai rotan, dan Sunan Kalijogo kembali diusir. Kali ini ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Mau tahu cerita selanjutnya? Nah, teman-teman, setelah Sunan Kalijogo keluar dari daerah Tuban, ia tidak menghentikan aksi perampokan itu. Saat itu Sunan Kalijogo bertemu dengan seorang duta Jatiwangi. Ternyata orang tua tersebut diketahui sebagai Sunan Bonang. Sunan Kalijogo tidak mengenal orang tua tersebut. Ia berniat untuk membegalnya. Ia pun meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tanpa disangka, Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian Sunan Kalijogo merebut tongkat berlapis emas tersebut yang membuat Sunan Bonang tersungkur dan tidak sengaja mencabuti rumput. Seketika Sunan Bonang menangis. Kenapa Kanjeng menangis? Ini saya kembalikan tongkatnya. Aku menangis bukan karena tongkat yang kau ambil. Yang aku tangisi rumput ini, karena aku telah berbuat dosa. Aku mencabutnya tanpa suatu kebutuhan. Bila untuk makan ternak tidak mengapa, tapi ini sia-sia. Sungguh itu sebuah dosa. Sunan Kalijogo meminta maaf dan bertobat. Lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah buah pohon menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijogo bertobat dan langsung meminta agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang menerima permintaan tersebut, namun Sunan Bonang mengajukan suatu syarat, yaitu harus menjaga tongkatnya di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijogo pun menyanggupi permintaan tersebut. Sunan Bonang pun kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun lamanya. Ia lantas menemukan tubuh Sunan Kalijogo sudah dirambati oleh rerumputan dan berdumut.
numpang mandi. Kalau